Ya, dibagi biar pas. Oke, lihat ini semua. 1, 2. Bagi 1, 2. Oke. Agak melebar biar kelihatan. Lihat sini semua. Oke, 1, 2, 3. Bagi 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi pakai handphone ya. Handphone sekali lagi. Manual. Di manual atau bagus. Satu, dua, tiga, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, lihat sini semua. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Oke. Pakai handphone ya sekarang, Bos. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2. Oke. Kemarin kamu udah datang. Oke. Lihat sini 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Oke. Ini belum bilang.
Lihat sini semua. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. 1, 2. Oke. Ambil kamera deh. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Jangan kerja. Lagi kerja.
dua, satu dua, satu dua, sekali lagi satu dua. Lius, lu sendiri, Lius. Lu sendiri. Satu dua, lagi satu dua. Satu dua, lagi satu dua, lagi satu dua. Lihat sini semua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Lihat sini. Oke, satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga.
Ibu, tolong dibuka di HP tabu kurang. Satu, dua. Lagi, satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Oke, satu, dua. Lagi, satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Lagi, satu, dua. Apa? Apain dia? Apa? Sama apa? Cetok. Oke, sini semua. Satu, dua, tiga. Lagi,
satu, dua, tiga. Oke. Dan sini satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Oke. Selamat pagi, shalom. Ibadah kita akan segera dimulai. Adapun susunan acara sebagai berikut: pembukaan yang sedang berlangsung, kedua ibadah, tiga ungkapan hati dari anak-anak, dan keempat penutup dan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rizal Guntur ini. Kita akan mulai ibadah. Kita akan melakukan ibadah untuk mengantar jenazah ke tempat penitipan sementara di pemakaman Santiago Hills, Karawang. Adapun setelah ibadah nanti kita akan kembali dari pemakaman. Kita akan melaksanakan ibadah syukur penguatan jam 18 di tempat ini di rumah ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada PPA, silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita masuk dalam ibadah. Shalom. Saudara-saudara, Tuhan telah memanggil kembali yang kita kasihi almarhum Bapak Petrus Pulung dari tengah-tengah keluarga dan dari kita semua. Di dalam keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan dimuliakan, setiap orang yang mati di dalamnya mendapat jaminan hidup kekal dalam persekutuan bersamanya di surga. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah, sumber kehidupan yang senantiasa memelihara hidup kita di dalam naungan kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya jemput berdiri. Kita menyanyi dan Kidung Jemaat 453 ayat 1 dan 2. Yesus awan yang setia. Dia
Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Saat ini juga. Cerita kehidupan. Kejadian belakang. Kejadian 3 ayat 18 sampai 19. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita menyanyi dari Himne Jemaat 445 1 dan 3. Harap akan Tuhan. Ada sekolah deh. Sidang pertemuan yang sama dikasihi Tuhan, tinggal Tangku Mama Irma bersama dengan anak-anak, kita siapkan hati kita untuk dikuatkan firman Tuhan, sebelum kita mengantar orang yang kita kasihi ke tempat penitipan sementara. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang setia memelihara ciptaannya, Allah yang begitu peduli kehidupan anak-anaknya dalam situasi duka saat ini Tuhan. Kami
Kami percaya Tuhan hadir merangkul, menguatkan, menghiburkan kami, secara khusus untuk orang tua kami, Tante Mama Irma, Irwin, Iva, dan segenap keluarga besar. Dan kami percaya Tuhan kehadiran-Mu menghiburkan kami, ditandai dengan firman-Mu yang terus kami dengarkan, menguatkan kami. Kami akan belajar bersama-sama Tuhan. Kami sangat terbatas, kami lemah. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami penghiburan lewat firman Tuhan yang akan kami baca. Berbicaralah ya Allah, kami siap mendengar dan siap dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami datang memohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di surga. Amin. Dua Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Saya baca dari Alkitab. 2 Korintus ayat 10. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut, firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Namun, Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan sebagai jaminannya Dia mengaruniakan roh kepada kita. Karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang pergabungan yang sama dikasihi Tuhan, salah satu hal ajaran Kristen yang sangat fundamental dan terus menjadi pertanyaan bagi kita orang percaya, bahkan apalagi bagi orang yang belum percaya, yaitu kemana kita setelah mati atau kehidupan sesudah mati. Dong belum selalu pisan pokoknya apa ya teh, ada satu bapak sampai balik nakua minta tiro mana kaktene. Artinya sesuatu yang tidak masuk akal begitu hidup sesudah mati. Banyak orang yang mempertanyakan, meragukan
atau bahkan tidak percaya sama sekali tentang dento tukatuan setelah mati, meninggal. Dan itu juga yang kemudian menjadi dasar latar belakang Paulus menjelaskan iman Kristen tentang kehidupan setelah kematian. Ada aliran di Yahudi yang namanya aliran itu makala anak itu di sana katuan setelah mati. Mereka tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Bahkan itu menyusup sampai pada persekutuan orang percaya di Korintus bahwa ngaladin orang kita tuh tak ada natongan tuh ada kehidupan setelah kematian. Mereka meragukan itu, disebut sebagai aliran gnostik. Jadi mereka mengandalkan tentang pikirannya, kekuatannya, kehebatannya, umumnya itu kata kita lalu mantap. Kita yang tahu soal kehidupan kita. Nah, ini yang kemudian dicoba dijelaskan oleh Rasul Paulus untuk kemudian meneguhkan iman kita bahwa ya tak nasus itu iman Kristen. Iman Kristen berbeda dengan itu. Ini memberikan sesuatu harapan yang luar biasa. Dan bagi kita orang-orang percaya kepada Yesus juga dalam status kita sebagai orang Toraja, mudah-mudahan itu analogi tentang ada kehidupan sesudah kematian. Misalnya nak teman-teman tempo kadai Pak Bongnya di lima ampo, ya. Awak bela-belakan nanti kuang, main dari lino, apa toh. Bahkan ada cerita balik itu seperti apa tentang londong napong tulang didik. Kena londong nana pong tulang didik teh laneng kakuan aroko na noto ko yung main. Jadi sebenarnya dalam filosofi orang Toraja tak ada tuh kematian sebenarnya ada kehidupan. Bahkan dalam alur todolo agama leluhur kita juga nenek moyang kita memahami bahwa todolo di langit, dan karena itu ketika meninggal dalam upacara katorayanta kita kembali ke langit, sudah kembali puang. Ini juga sering saya sampaikan bahwa orang Toraja itu tidak mengenal kematian, berasal dari langit dan kembali ke langit. Berbeda dengan kekristenan kita, jalannya berbeda. Ya, jalannya berbeda untuk kembali sampai kepada Sang Pencipta. Dan sekali lagi ini yang kemudian diperjelas disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia memberikan analogi penggambaran tentang kehidupan kita di bumi ini seperti kemah. Kita telah mudah biasa mana kem. Ya. Tentu Paulus juga memahami tentang konsep perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Mereka berkemah, si sambongiri, si wabongiri, napake itu kemah, nah di Londonnya ngomong. Bahkan dalam cerita perjalanan orang Israel ke tanah perjanjian itu dua loh batu itu kemudian ditempatkan di dalam kemah dan inatna. Dan kemah abadi bagi orang Yahudi, orang Israel adalah Sion, bait Allah yang permanen tapi pada akhirnya juga hancur. Nah, Paulus kemudian menggambarkan tentang kehidupan kita yang terbatas di dalam dunia ini. Dan juga tentang tubuh kita, kumuan adanya tunang dibongkar. Ada waktu tubuh kita ini akan dibongkar. Sesuatu yang tidak abadi, ya pasti hancur. Tenda, sekali lagi tenda, kemah itu akan dibongkar dan diganti dengan tentu bangunan atau rumah permanen. Sekali lagi Paulus menggambarkan tentang kehidupan kita yang terbatas, tetapi Allah telah menyediakan rumah di sorga.
tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya di mana tangan Tuhan yang merancangnya. Ingat beberapa waktu yang lalu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, ya. Dan akan datang dengan cara yang sama dari awan-awan untuk menjemput kita, orang yang setia kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keluarga yang berduka, orang tua kami, Tante Mama Irma bersama dengan Irma dan adik-adik, bahwa memang pada akhirnya tubuh kita ini akan berakhir. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang menjadi penekanan pengharapan kita, bahwa ternyata kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak berhenti pada kematian. Sejarah mencatat ada kebangkitan. Kebangkitan kemudian menjadi pusat. Atau pokoknya Supokade, Paulus Supokade. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu, sia-sialah kepercayaanmu. Torosala to Pak boyo-boyo ta. Torosala to boyo kimali gereja. Torosala to seng di persembahan. Ketika Kristus tidak bangkit, tidak ada gunanya bagi Paulus, ya. Tapi karena Kristus bangkit, ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita. Sekali lagi, pengharapan iman kita kepada kebangkitan Tuhan Yesus menjadi hal yang luar biasa dari kekristenan itu sendiri. Ya, jadi ta nandungan melo teh, lumayole, dan atuna apa deh, ya teh metode di Pakaboro dan atuna namale. Tapi sudah beberapa kali kita melaksanakan ibadah penghiburan di sini. Kita bersama-sama meneguhkan iman kita bahwa ternyata kehidupan orang-orang percaya kepada Kristus, sekali lagi, tidak berhenti pada kematian. Ada kehidupan yang kekal di balik kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu Paulus katakan, dan karena itu ya memang selama kita mendiami tubuh ini, kema ini, tubuh yang sifatnya sementara ini, dirasakan patu padi. Bagi Indo-Indo merasakan sakit bersalin. Bagi bapak-bapak berkeringat cari cuan untuk hidup di keluarga. Anak-anak ikule magento-gentohi, didakatu pedampi. Itu bagian dari keterbatasan kita. Tapi sekali lagi, Paulus, tetapi bagaimanapun juga, selama kita masih mendiami kema yang sifatnya sementara ini, tarawati, taanggai, kita terus berupaya memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, mengisi perjalanan hidup itu dengan nilai-nilai yang berguna. Oh ya, maka tumangka torehkan orang tua kita. Dengan hormat saya menyebut almarhum Bapak Petrus Pulu. Kemarin juga ketika ibadah memasukkan peti, saya katakan saya tidak bisa berbicara banyak tentang bagaimana pengalaman Om, karena saya hanya 1 hari datang berjumpa, pertemuan pertama di rumah sakit dan sekaligus pertemuan terakhir. Tapi semua sahabat, keluarga, khususnya keluarga dan anak-anak, bagaimana kesaksian tentang orang tua kita yang telah menorehkan sebuah perjalanan hidup yang mesti menjadi pesan yang terus menghidupkan keluarga, bahwa orang tua kita adalah orang yang sangat care, orang yang sangat peduli sesamanya, orang yang sangat terbuka, merangkul dengan penuh kelembutan. Sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga, fisik kita bisa berpisah, tapi keteladan hidup mestinya tetap menjadi hidup dalam keluarga. Itu warisan yang luar biasa. Ya, dari barang apa teh? Kita tidak tahu, bisa saja tak ada. Tapi penamelo, keramahan, keteladanan hidup itu akan terus dikenang. Susi masa teh pahlawan. Masa yang mau nata ada. Tapi setiap hari Senin kita anak sekolah SD ya, terus hormat kepada bendera. Mengingat
tentang kebaikan pendahulu kita yang luar biasa. Dan karena itu sekali lagi Rasul Paulus mengatakan selama kita di bumi ini mendiami kemah, tadi kasih barangan hidup. Apa ya? Kita hidup berbuah untuk Kristus. Dan kalau harus mati, kita mati di dalam Kristus, itu adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21, luar biasa pernyataan iman Rasul Paulus. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Secara fisik kita sudah ditinggalkan atau berpisah, sebentar lagi akan diantar ke tempat pendidikan sementara. Kemudian disampaikan tadi malam bahwa orang tua kita akan dibawa ke Toraja, karena itu akan dititipkan sementara di San Diego. Secara fisik kita sudah berpisah. Saya mau menjawab Kike di Utanai. Saya mau memberi nasihat. Sudah cukup banyak nasihat. Sekali lagi, teladan hidup yang ditinggalkan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa di dalam iman yang sama ketika orang tua kita hidup dan kita saat ini, dan ketika dalam imannya telah meninggalkan kita, dia telah mendapatkan tempat keabadian di surga. Tuhan telah membuat, Tuhan telah merancang dengan tangannya sendiri tempat kediaman yang kekal, yaitu rumah Bapa di surga. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yang mau tegas tegas sekali Rasul Paulus. Mati apa tak kita telah mati selama-lamanya. Kita akan hidup dalam kekekalan. Aku berkata kepadamu, Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini persoalan kita. Percaya dan mempercayakan. Iya, believe dan trust. Bahwa kita tidak sekedar di kepala, di mulut bahwa aku percaya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan lain sebagainya. Tetapi dituntut untuk satu kesatuan, satu paket total mempercayakan hidup kepada Tuhan. Sikap kita mempercayakan hidup bagi Tuhan adalah Nabi Yesus, barang siapa mendengar perkataanku. Mari kita hidup menurut perkataan Tuhan Yesus, sehingga apa yang dijelaskan Rasul Paulus tentang rumah Bapa di surga itu akan menjadi kediaman kita. Orang tua kita telah mengamalkan itu, mencoba untuk mendengarkan suara Kristus dan melakukannya dalam hidup dengan keteladanan hidup yang luar biasa. Maka kami orang tua Indo, Tante Mama Irma, Sisola Siluki Irma, Irwin, Iva, Toding dan Lina, Wanima, dan juga si Etubaraan atau yang pokok keluarga besar. Sekali lagi matur kami selanasan tentang kami tunturu menerangi kadang Tuhan Yesus. Terpujilah namanya. Amin. Kita berdoa. Di tengah-tengah duka cita ini Tuhan, kami bersyukur dalam iman bahwa Tuhan mengingatkan kami dan mendidikan kami, secara khusus bagi keluarga kami di sini, bahwa kepergian orang tua kami bukanlah akhir dari kehidupan ini, tapi orang tua kami telah menghadap Bapa di surga, dalam rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kiranya menjadi penghiburan yang sejati bagi orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga besar di sini.
Kami datang bersyukur atas firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan seluruh orang yang percaya, mari kita bersama-sama berdiri menyatakan pengakuan kita. Bersama dengan semua orang percaya dalam gereja Kristus, di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari angkatan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati. Naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, Tuhan Maha Kudus, ampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Selamat dulu. Sidang pergabungan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan kasih dan kita angkat pujian dari NKB Besarlah Untukku. Berserah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia berderu, berdaya hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar berserah untukku, benar-benar berserah untukku, benar-benar berserah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendatinya adalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungguh berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah Untukku. benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergema. Janjinya ku dengarkan, Yesus milikku, ku sambut datangmu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar berserah untukku, benar-benar
sungguhlah tetap milikku. Dilanjutkan persembahan pujian dari keluarga. Disilakan. Mana lang aku pertama yang lain. Abang ni.
Kita akan satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadi sahabat bagi keluarga, secara khusus di tengah-tengah duka cita ini. Air mata mereka Tuhan telah ubah menjadi permata. Janji Tuhan dinyatakan bagi keluarga dan juga bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat di kami terus berdoa Tuhan, biarlah setiap kebenaran Tuhan yang disampaikan menguatkan iman percaya, meneguhkan mereka untuk terus menjalani hidup karunia Tuhan, terlebih dalam menghadapi duka cita yang tengah keluarga besar alam yang terhadir. Bapa di surga, sebentar lagi orang tua kami akan kami antar ke San Diego Hill. Kami mohon pertolongan Tuhan, menopang kami, menyertai kami, sehingga untuk sementara waktu orang tua kami boleh kami antar, boleh istirahat, dan pada waktunya Tuhan, keluarga akan membawa ke Toraja untuk melaksanakan upacara pemakaman di sana. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai setiap rencana keluarga kami di sini. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan akan mencukupkan segala yang dibutuhkan. Dan Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi keluarga kami. Bapa di sorga, di tengah-tengah ibadah saat ini, kami juga telah mengambil bagian kerjaan Tuhan untuk saling merangkul, saling peduli satu dengan yang lain. Kami telah memberi persembahan kasih. Tuhan berkati kita boleh menjadi bagian yang terus mengikat kami, menguatkan kami di tengah-tengah persekutuan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua rumpun keluarga, secara khusus yang belum berkesempatan hadir di Toraja. Kami mohon Tuhan terus menghiburkan juga mereka di sana, sebagaimana Tuhan hadir menghiburkan keluarga besar yang ada di sini. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan penasihat-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama dengan Dia. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kami yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri dan dengarkan petunjuk hidup baru. Selagi engkau terima kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu, Tuhan berimu semua dan pokok pengeluh, pengurus jalan selamat dan arah dunia, di juga jalan aman kepada anaknya. Kepadanya serahkan beban berurusan, olehnya dikerjakan yang kini menyembahkan. Kau mengeluh kesal, gelar diselesaikan oleh kuasanya. Saudara-saudara, kita akan segera mengantarkan jenazah orang tua kita yang kita kasihi ke tempat pemakaman atau tempat penitipan sementara. Segala janji Tuhan bahwa hidup kekal telah menjadi bagian kita yang percaya, khususnya almarhum kekasih kita ini. Bagi kita yang masih melanjutkan kehidupan, jadikanlah anugerah hidup ini untuk bermakna bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Setialah dalam iman dan berkaryalah bagi kemuliaan-Nya, sampai tiba waktunya Ia memanggil kita kembali ke dalam kemuliaan surgawi bersamanya. Karena itu saudara-saudara, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya, silakan dulu.
dalam Mama Irma, anak Firman, dan suami, Pak dan Iwin, percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kamu tabah dalam duka yang dalam ini. Dengan tenang dan satu waktu Tuhan beri kesempatan yang baik membawanya ke kampung. Walaupun saya tidak sempat, doa saya tetap menyertai kamu semua. Adik Tiara dan Pascal ada di Bali, jadi tidak sempat datang. Pikirnya besok. Kekasihku Mama Irma, Matoto Komi, bersama dengan anak kekasih Irma, Adi, Iwin, Iva, kami semua, Majesty dan Angga, dan kami semua yang ada di Makassar, menyatakan duka cita. Selamat jalan Ambe, Petrus Pulung, Buang Umpama Toto, Sekolah Nasang. Kita akan masuk dalam ungkapan terima kasih dari keluarga Henrik dan ungkapan terima kasih dari Mama Irma sekeluarga. Namun sebelumnya saya tekankan bahwa tata ibadah yang kita pegang mohon dibawa karena itu akan dipakai di tempat pemakaman nanti. Terima kasih kepada keluarga, kami persilakan. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Intinya kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua, sehingga kita masih diberikan waktu dan kesempatan dan keadaan sehat untuk bertemu di tempat ini. Pertama-tama kami menyampaikan yang terhormat kepada segenap Bapak Ibu Pendeta yang hadir, secara khusus Pendeta Misal beserta majelis dan anggota jemaat dari Keramat yang telah menyampaikan dan memberikan pemberitaan iman kepada kita dan pendidikan. Yang kami hormati Bapak Pendeta Adelintin Klasis Jawa, dan kami juga segenap ketua gereja jemaat Keramat, Bapak Ibu yang kami tidak sebut satu persatu, dan segenap keluarga yang hadir dari Toraja, dari Balikpapan, dan dari Jakarta. Dan kami hormati pemerintahan dalam hal ini, RT, yang sangat mendukung kita dalam beberapa hari ini dalam kegiatan penghiburan di tempat ini. Atas nama keluarga, izinkanlah saya untuk menyampaikan ungkapan bahwa kami tidak akan mampu membahas semua apa yang telah Bapak Ibu telah lakukan untuk keluarga kami, mulai dari almarhum di rumah sakit, tak henti-hentinya Bapak Ibu secara khusus dari Keramat, Bapak Ibu pendeta yang tidak pernah berhenti setiap hari datang menjenguk beliau, sampai akhirnya beliau menutup mata dan tidak bangun lagi sebagaimana yang kita lihat pada sampai hari ini. 4 hari lamanya kami telah merepotkan baik kepada tetangga, jemaat, pendeta, dan kita semua. Kami tidak akan mampu untuk membalas semuanya itu, tapi kami mengamini dan percaya bahwa apapun itu biarlah Tuhan semua yang akan membalasnya. Kami juga atas nama keluarga memohon maaf sebesar-besarnya kepada tetangga, kepada Bapak Ibu, terutama di lingkungan di tempat ini. Kami telah mengganggu ketenangan Ibu Bapak selama 4 hari karena kedukaan mereka di alami. Dan pada akhirnya kami dari keluarga menyampaikan bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi malam, bahwa almarhum saat ini di Jakarta kita akan titipkan di San Legio, dan pada waktu nanti
sesuai dengan permintaan almarhum selama masih hidup untuk dibawa ke Toraja dan menjadi juga obat bagi segenap keluarga besar di Toraja, dan terutama obat untuk Mama Irma dan anak-anaknya kekasih, bahwa semua rangkaian rencana-rencana keluarga akan tetap berjalan. Dan kami atas nama keluarga juga secara khusus untuk Mama Irma, dan Jerry, Erwin, dan Chris, Irfa dan Duk, dan Toding dan Lina. Saatnya lah, waktunya di tempat ini kalian menyampaikan ungkapan-ungkapan kasih sayang kalian terhadap kakak Bapak Irma. Karena pesan dari keluarga, habiskanlah air mata kalian di rumah ini, dan pada saat di Sandiago jangan lagi ada air mata, karena Bapak Irma akan kita titip. Saya minta Mama Irma dan anak-anak untuk bisa hadir di sini untuk menyampaikan semua hal yang perlu disampaikan untuk keluarga dan kita semua yang hadir di sini. Tapi Mama Irma, salah Toding, Iva, Irwin, Jerry. Mama Irma dipersilakan ya. Anak-anak. Iko kalau Toding, asal Iko anak rumah tua, bukan itu di rumah, di rumah. Kalau anak ayah dan ibu masih sangat merindukan bersama Bapak, belum cukup dan masih terlalu cepat Bapak meninggalkan. Dari banyak hal yang telah diberikan oleh Bapak saya yang menjadi bekal untuk utama. Namun kami sadar dan percaya Bapak telah berbuat banyak dan Bapak sudah meninggalkan semua. Lagi atas semua keluarga, saya juga ingin kita dan semua keluarga mengucapkan terima kasih sama-sama atas karya Tuhan ini, atas karya Tuhan yang memberikan saya itu Bapak. Mohon doanya untuk Bapak di surga, ada semua kita yang kasih dapat kembali dalam Bapak dan juga kami disiapkan beberapa penghiburan sehingga bisa kita tinggalkan dengan segera. Tuhan memberkati. Ucapkan terima kasih, doa-doa dari mana-mana, doa-doa pendeta, bahkan pendoa dari Singapura juga yang mendoakan semua pendeta sama melakukan dimanapun mendoakan untuk kesehatan melalui Bapak. Aku sudah jawab dari Tuhan. Kuatkan kami lewat doa Bapak Ibu, doa dan jantung supaya kami dikuatkan. Saya akan menjadi seorang ibu dan merangkap sebagai bapak rumah tangga, akan mengarahkan anak-anak saya ke jalan yang benar. Jadi amal hubungannya
sangat sedih sekarang pun. Tapi saya akan kuat. Saya sangat akan kuat saya ini. Masih banyak perjalanan yang saya akan lakukan. Anak-anak saya, khususnya sebagai titipan dari Ande, selalu mengatakan hampir setiap hari, Ma, apa yang kita sudah rencanakan tidak boleh kita gagalkan, tidak boleh ditunda. Mengenai pernikahan anak dikasihkan Lilin sama Tri, itulah yang saya pegang. Itulah alasan nomor satu kami. Bagaimana caranya mengatur waktu. Kalau kami membawa ke Toraja untuk makan waktu, dan anak kami tertunda lagi. Dan dia mengatakan tidak boleh ditunda. Dan tetap kita akan menjalankan. Lakukan pada tanggal 8 bulan 6 akan kita laksanakan keberkatan yang kudus bagi anak kekasihkan ini. Itulah kehidupan yang diberikan kepada saya. Belum menghembuskan nafas dan masih agak sehat. Kadang-kadang dia menyuruh saya kembali, padahal saya tidak ada hati untuk meninggalkan dari rumah saya sebelum benar-benar kritis. Ma, kamu pulang ke rumah dulu, Ma. Karena ingin rumah, saya ke rumah. Tapi saya tidak pernah kenal dalam benak pikiran saya ada yang akan terjadi. Karena harapan saya, Ande akan pulang sehat. Kamu terbayang jika akan kembali, Ande akan kembali ke kehidupan ini. Akan mengatakan, Ma, Coba kamu sedang jangan lupa kesudahannya bahaya. Apa kamu siapkan semua? Cateringnya. Apa kamu siapkan semua persiapan kita ke gedung nanti? Kasih tahu Mama Lori, dia siapkan makanan Toraja di gedung. Kamu siap berapa porsi? Dia enggak aja dia untuk porsi dia ini. Dia sudah semuanya tidak pernah dia sebenarnya itu dia lakukan selama ini. Dan selalu menanyakan jam berapa? Sudah jam 4. Saya bilang sama kenapa sih nanya jam 4? Benar, kurang 5 menit jam 4 dia menembuskan nama sentral. Ini kami bilang apalagi yang saya bilang. Terima kasih kepada semua teman-teman hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Berlelah dan jauh tetangga kami sudah terganggu, tetangga-tetangga, saudara-saudara yang tidak pernah capek dalam apa yang kita perlukan selama berapa malam ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Anak-anak kami, doakan kami yang menghibur kami. Anak-anak kami sudah mandiri semua, tidak yang akan memakan kami dan kami terhibur. Dia seorang ayah yang sangat bertanggung jawab, luar biasa dia.
Selamat siang. Kita akan makan siang sebelum berangkat. Dan sebelum kita makan, saya undang Ibu Pendeta Shirley Kambulit untuk memimpin kita dalam doa makan, sekaligus untuk doa keberangkatan ke Bali. Dan saya ingatkan, setelah sambil makan kita akan foto bersama. Tidak jemaat yang ingin berfoto bersama, tetapi didahului dengan keluarga. Untuk Ibu Pendeta Shirley kami persilakan. Segenap keluarga, Bapak Ibu, dan kebetulan yang kasih di dalam Tuhan, mari sejenak kita kembali tenang. Kita satu di dalam doa kita berdoa. Tiada putusnya kami datang tunduk kepala di hadapan-Mu ya Bapa, menyebut nama-Mu, mengagungkan kuasa dan kasih-Mu, karena sungguh Engkaulah Allah atas hidup kami, yang senantiasa menyatakan kesetiaan dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah duka ini, melalui firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu untuk menguatkan keluarga dan kami sekalian. Juga Engkau menyatakan kasih-Mu melalui jamuan yang boleh disediakan oleh keluarga di tempat ini. Akan kami nikmati bersama. Kami mohon Tuhan tetap kuatkan tubuh kami, terlebih dalam menjalani kehidupan ini. Dan juga kepadamu kami mohon, pimpin sertai kami, teguhkan hati keluarga ketika kami berangkat dari dalam rumah ini menuju ke tempat yang telah direncanakan oleh keluarga untuk menitipkan untuk sementara jenazah ini, untuk kemudian rencana selanjutnya. Mari berperkara di dalam rencana perjalanan ini. Mari Tuhan beri keselamatan, perlindungan kepada kami sekalian. Dan ya Bapa, dengarkan doa kami, karena kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mulia. Amin. Selamat menikmati Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, pengetahuan bahwa kita akan menunggu ambulans dan disampaikan bahwa kita akan berangkat ke San Diego Hills
diperkirakan jam 12.30. Kalau lebih cepat lebih baik. Ya, jadi kita sambil makan siang dan menunggu. Kita berencana untuk berangkat jam 12.30. Tetapi kalau sudah semuanya siap, kita berangkat lebih awal lebih baik. Terus semangat. Supaya bisa ambulans masuk. Nanti bisa dikosongkan ke sana supaya ambulansnya bisa tembus. Jadi makan baru ambulans masuk. Iya, untuk foto pertama anak-anak dulu, anak-anak berfoto dulu pertama dengan Ibu Janda Mama Irma dengan anak-anak dulu. Habis itu dengan saudara kandung Mama Irma atau saudara kandung almarhum memperkenalkan. Habis itu ke jemaah saya silakan. Mungkin bisa disampaikan. Ya, kemudian disampaikan juga rupanya teman-teman dari PSAMI yang akan mengusung jenazah ke ambulans. Jadi supaya siap-siap kami dengan KTP ini takut jenazah. Siapa siap nasa Bukiro, biasa di alumni. Jadi kalau siap-siap kami, tapi mana kami dulu sebab informal nanti kita siap-siap kami supaya kami itu selesai semuanya dan tanggal. Ada colokan panjang kan? Soalnya itu hari apa namanya orang Bintaro. Ada colokan maksudnya pas kita kan yang bisa sih, cuma takutnya dia banyak sedikit jadi kita Foto pertama pendeta dengan keluarga, anak-anak dengan anak imam dan pendeta. Foto pertama. Kemudian foto kedua dengan anak-anak dan mama imam. Foto ketiga mama imam dan keluarga siapa. Setelah itu keempat dan Lokolemo, keluarga dan Lokolemo. Nah, jadi pertama pendeta dengan mama imam majelis pendeta majelis anak dan mama imam dan anak. Yang kedua keluarga dari Yasapan. Yang ketiga keluarga dari Lokolemo. Masih dari sana. Masih dari sana sebagian. Oke. Masih dari sana sebagian. Oke, semua 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Masih ada mas. Masih ada program. Masih ada. Agak jongkok mungkin yang di sini udah nggak dapat ya? Nggak ada apa? Nggak pemadam kok Pak? Keduanya? Tidak muat? Masih.
Cingkung. Oke, lihat sini semua. Lihat sini semuanya. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sekali lagi. Pindahkan tempat ya. Oke semua, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke. Oke. Majelis keramat. Majelis keramat yang ada. Bukan. Wilayah keramat. Nah, baru majelis. Majelis keramat mengambil banyak emeritus dan yang masih aktif. Sudah, sudah. Berarti sekarang keluarga dari Sapan. Sapan. Tunggu lagi satu. Tunggu. Oke. Satu lagi. Masuk. Ya. Majelis masuk, majelis. Ini keluarga Jangan mau pilih, nggak mungkin disikir lagi. Oke. Lihat sini semua. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Habis majelis keluarga dari Balikpapan dan keluarga Antipau masuk. Muat lagi. Banyak sekali. Masuk warga. Diperjelas lagi keluarga Lokolemo yang dari Balikpapan, dari Makassar, dari Jakarta, itu keluar. Dan nanti dari Sapan. Lokolemo mau dari Balikpapan, dari mana aja. Lokolemo dulu, nanti persapan. Semua masuk. Pokoknya Lokolemo Jakarta apa di mana? Keluarga Lokolemo dari Jakarta, dari Balikpapan, dari mana aja masuk. Lokolemo dong. Lebar lagi, lebar. Wisma Tirade. Wisma. Salam jalan kalian kok. Oke. Ayo agak lebar lagi nggak? Biar yang belakang kelihatan. Oke. Lagi nongol. Nah, coba. Live. Oh, lingkungan ya? Ada lingkungan saya? Jangan.
Oke. Wah, enggak. Ada lagi? Oke, lihat sini semua. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya lagi 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya keluarga dari Lokolemo, pertama bukan pasangan Lokolemo itu paling spesifik. Dari Lokolemo, dari Balikpapan, Makassar, Jakarta, masuk semua. Anak-anak jangan sama mama Irma jangan tinggalkan di rumah. Dalam benar. Keluarga dari Lokolemo. Setelah Lokolemo, Paris. Habis Lokolemo, Paris. Habis Lokolemo, itu saja ya. Habis Lokolemo, Paris. Siap-siap Paris. Lebar supaya kelihatan semua. Oke, siap, kamera action. Oke, semuanya sini. Tangannya opa. Tangannya opa. Siap-siap Paris. Ya, antri makan di Paris. Jangan lama saya kembali. Dan sini semua. Seperti penyampaian pasal pertama kita akan berangkat sekitar 12.30. Sudah waktu ada satu lagi. Bapak, iya aja. Ya, lihat sini. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2. Oke. Banyak sekali ya, keluar di sana. Keluarga dari Lokolemo boleh juga masuk Paris, tapi terlalu banyak di dalam, masuk di Paris. Halo, ya Paris sama-sama. Nanti Bapak Irma akan diusung atau diangkat oleh rekan-rekan sekerja dari maritim atau dari laut. Dan di depan lebar lagi. Di depan agak lebar biar agak jauh kelihatan. Depannya nggak kelihatan di belakang. Lebar lagi. Oke, lihat sini semua. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya rekan-rekan dari laut, baik yang senior maupun yang junior, untuk berfoto dengan keluarga. Saya minta semua laut, baik yang senior maupun yang junior, untuk masuk berfoto dengan keluarga. Anak-anak supaya jangan tinggalkan tempat dulu. Karim, you stay in here. You stay in here. Don't move. Masa S3 kita kalau kami bahasa Inggris. Kepada rekan-rekan almarhum laut senior atau junior untuk masuk berfoto. Saya persilakan. Ayo,
Segenap rekan-rekan almarhum, laut yang senior juga untuk berfoto. Ya, dari laut, tolong kalau ada senior junior masuk, silakan. Ya, kepada rekan-rekan almarhum, keluarga yang pelaut, silakan masuk untuk berfoto dengan keluarga. Oke, lihat sini semua. 1, 2, 3, lagi. Untuk kita antar lagu Au Yerusalem ya. Untuk penutupan pagi kami minta musik pendeta. Pendeta. Jerusalem, kota mulia, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sementara persiapan untuk penutupan peti jenazah, kita menyanyikan lagu Yerusalem, kota mulia. Saya
Amin.